Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 7, ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan ketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Menjadikan segalanya baik. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih, sukses, prestasi, kegagalan, kaya dan miskin, itu hanyalah label yang diberikan manusia. Hidup kemudian disebut sukses dan berprestasi oleh mereka yang ada dalam posisi tersebut. Hidup pun akan dinilai miskin, gagal, dan berbagai hal serupa oleh mereka yang juga ada dalam posisi demikian. Padahal hidup sebenarnya lebih dari sekedar label kaya miskin, pintar dan bodoh, sukses dan gagal. Kita tidak diciptakan untuk kaya atau miskin, sukses atau gagal, pintar atau bodoh. Kita diciptakan untuk menjadikan segalanya baik. Apa gunanya kekayaan dan kepintaran, kesuksesan dan prestasi, jika dengan segalanya itu kita merusak kehidupan, merusak segalanya? Untuk menjadikan segalanya baik, hemat saya, itulah ukuran hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan harapan kepada kita semua bahwa Allah datang untuk menjadikan segalanya baik. Telinga orang tuli akan dibuka, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata orang buta akan dicelikan, orang lumpuh akan melompat bagaikan kijang, tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Yesaya menggambarkan tindakan Allah dalam kehidupan kita, yakni bahwa tidak ada yang lebih penting bagi Allah selain menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Dan Injil hari ini kita mendengar bahwa harapan yang dinubuatkan Yesaya itu nyata dalam diri Yesus. Ia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dan reaksi banyak orang terhadap apa yang dilakukan Yesus adalah ia menjadikan segala-galanya baik. Orang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan Tuhan
dalam kehidupan kita, yakni Ia menjadikan segalanya menjadi baik. Mungkin ini adalah harapan bagi kita yang hidup dalam banyak pergumulan. Sebagai orang beriman, kita harus hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya dalam hidup kita ketika hidup kita sedang resah dan gelisah, sedang sumpek oleh berbagai beban kehidupan. Ia yang telah menciptakan kita melihat segalanya adalah baik, dan Ia akan tetap bertindak dalam kehidupan kita untuk menjadikan segalanya baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin juga ini menyangkut misi dan harapan, bahwa kita bukan saja penikmat kebaikan yang pasif, tetapi dalam hidup kita ada dalam misi yang sama, yakni menjadikan segalanya baik. Sebuah hal yang kelihatan sangat sederhana, mungkin juga kedengaran dangkal dan tidak kaya, namun sangat menyentuh esensi dari kehidupan, menjadikan segalanya baik. Bahwa kita diciptakan dan dipanggil untuk menjadikan segalanya menjadi baik. Yakobus dalam suratnya menyentil hal sederhana dalam menjadikan segalanya baik, yaitu jangan memperlakukan orang berdasarkan apa yang ia miliki dan tidak ia miliki. Jangan membuat pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia. Jika kita mau menjadikan segalanya baik, maka mulailah dengan hal sederhana ini. Jangan memandang muka dalam perlakuan terhadap sesama manusia dan alam ciptaan, sebagaimana Allah memperlakukan kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.